saya Sylvie Nur Kabiba dari kelas 5D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan penerapan e-government pada PT Pelayaran Nasional Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit profil PT Pelayaran Nasional Indonesia. PT Pelayaran Nasional Indonesia (TPK) disingkat PELNI adalah perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang transportasi laut. Didirikan pada tahun 1952, PELNI memiliki misi untuk memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara, PELNI memiliki jaringan kapal yang sangat luas, melayani hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari daerah-daerah terdapat hingga pulau-pulau kecil yang lebih terpencil. PELNI menyediakan berbagai layanan kapal penumpang, angkatan barang, serta layanan wisata yang mencakup rute-rute utama dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Yang pertama, tujuan dan manfaat e-government pada PT Pelayaran Nasional. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pemesanan tiket, pelaporan, dan pengelolaan data. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan proses administrasi seperti pengelolaan armada, manajemen jadwal, serta keuangan perusahaan. Yang ketiga, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, aset, dan pelaporan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, efisiensi, mempercepat proses bisnis dan pengambilan keputusan, serta mengurangi birokrasi dan kesalahan manual. Yang kedua, transparansi, memudahkan pemantauan dan pengawasan atas operasional perusahaan, serta meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, aksesibilitas, menyediakan layanan yang lebih mudah diakses oleh pelanggan dan pihak terkait, seperti pemesanan tiket online dan pelaporan data secara real time. Yang keempat, peningkatan layanan pelanggan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui sistem yang mudah digunakan dan lebih responsif. Selanjutnya, komponen sistem informasi dalam e-government. Yang pertama, infrastruktur teknologi, perangkat kertas dan jaringan yang mendukung sistem e-government seperti server, data center, serta koneksi internet yang handal untuk mendukung operasional dan akses layanan secara online. Yang kedua, aplikasi dan platform digital, sistem yang digunakan untuk memproses dan mengelola data operasional seperti sistem pemesanan tiket online, manajemen armada, keuangan, serta layanan pelanggan yang berbasis web dan mobile. Selanjutnya, yang ketiga, basis data, penyimpanan informasi terkait jadwal pelayaran, tiket pelanggan, keuangan, serta data operasional lainnya yang perlu diakses dan diperbarui secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan yang efisien. Kemudian, infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, jaringan komunikasi, sistem koneksi internet, dan intranet yang stabil dan aman untuk mendukung akses layanan online seperti pemesanan tiket dan pengelolaan data armada secara real time. Yang kedua, perangkat keras, server komputer, perangkat mobile, dan terminal lainnya yang digunakan untuk mengelola dan mengakses sistem e-government, memastikan kelancaran operasional dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, ada sistem keamanan, teknologi yang melindungi data dan transaksi online seperti firewall, enkripsi, dan sistem autentikasi untuk memastikan data pelanggan dan informasi perusahaan tetap aman dari ancaman peretasan dan kebocoran data. Selanjutnya ada manajemen data dan keamanan informasi. Yang pertama ada manajemen data, pengumpulan dan penyiapan data. Data terkait pelanggan, jadwal pelayaran, tiket transaksi, keuangan, dan operasional armada dikelola secara terpusat untuk memudahkan akses dan pembaruan informasi secara real time. Yang kedua, sistem, mengintegrasikan sebagai sistem
untuk memastikan aliran data yang lancar dan departemen, seperti sistem pemasaran tiket, manajemen armada, dan sistem keuangan. Selanjutnya ada keamanan. Yang pertama, enkripsi dan perlindungan data. Data yang dikirim dan disimpan dienkripsi untuk melindungi informasi sensitif pelanggan, seperti data pembayaran dan identitas pribadi. Yang kedua ada kontrol akses, pembatasan akses data berdasarkan peran pengguna dalam perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Selanjutnya ada kualitas dan aksesibilitas layanan. Yang pertama ada kualitas layanan. Efisiensi sistem digital yang digunakan seperti pemesanan tiket, online, dan manajemen armada mempercepat proses dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Yang kedua, transparansi. Informasi terkait jadwal pelayaran, harga tiket, dan status keberangkatan tersedia secara terbuka, memberikan kejelasan bagi pelanggan. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Platform e-government meningkatkan responsivitas dan kemudahan dalam melayani pelanggan melalui kanal digital termasuk aplikasi mobile dan website. Selanjutnya, aksesibilitas layanan. Layanan online. Pelanggan dapat mengakses layanan seperti memesan tiket, cek jadwal, dan pelaporan masalah kapan saja dan di mana saja melalui platform berbasis web dan aplikasi mobile. Yang kedua, multi-channel. Selain platform digital, Penny juga menyediakan saluran komunikasi lain seperti call center atau layanan pelanggan langsung untuk memastikan aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk yang tidak terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya ada pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan yang berbasis data. Dengan data yang terpusat dan dikelola secara digital, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informed dan berbasis bukti, seperti penjadwalan pelayaran, alokasi armada, dan strategi harga tiket. Yang kedua, efisiensi dan proses pengambilan keputusan. Sistem e-government mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses informasi dan menyelesaikan tugas administratif, sehingga kemungkinan pengembalian keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap situasi yang berubah. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Yang pertama ada akses informasi publik. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait jadwal pelayaran, harga tiket, dan status keberangkatan secara terbuka melalui situs web dan aplikasi yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan lebih baik dalam menggunakan layanan Pelni. Yang kedua, umpan balik dan pengaduan. Pelni menyediakan saluran digital untuk menerima umpan balik dan pengaduan dari pelanggan, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan melaporkan masalah operasional. Yang ketiga, partisipasi dalam evaluasi layanan. Pelanggan dapat memberikan penilaian atau review terhadap layanan yang mereka terima, yang terjadi dasar bagi Pelni untuk melakukan perbaikan dan inovasi layanan. Selanjutnya, hambatan dan tantangan implementasi. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Beberapa daerah dengan koneksi internet yang kurang stabil dapat menghambat akses masyarakat dan pelanggan ke platform digital Pelni, seperti pemesanan tiket online. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Beberapa karyawan atau pihak terkait mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru, memerlukan pelatihan dan waktu untuk transisi dari proses manual ke digital. Yang ketiga, kendala regulasi dan kebijakan. Peraturan yang belum sepenuhnya mendukung atau terintegrasi dengan teknologi digital dapat memperlambat implementasi e-government yang optimal. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari penerapan e-government di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni adalah bahwa sistem e-government telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional,
transparansi, dan kualitas layanan. Penerapan teknologi digital seperti perusahaan tiket online dan manajemen armada berbasis data memungkinkan Pelni untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif kepada pelanggan. Selain itu, penggunaan sistem ini mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan transparan. Meskipun ada tantangan terkait infrastruktur, keamanan data, dan adaptasi penggunaan e-government telah membuka peluang bagi Pelni untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki hubungan dengan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, rekomendasi untuk peningkatan penerapan e-government. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur teknologi, memperkuat jaringan internet dan perangkat di seluruh wilayah operasional, termasuk daerah-daerah dengan konektivitas terbatas untuk memastikan akses layanan yang lancar. Yang kedua ada perbaikan keamanan data, mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih seperti enkripsi data dan autentikasi multifaktor untuk melindungi informasi pelanggan dan transaksi digital dari potensi ancaman. Yang ketiga ada inovasi layanan pelanggan, meningkatkan aksesibilitas layanan dengan memperkenalkan lebih banyak kanal komunikasi digital seperti chatbot atau aplikasi mobile untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mendapatkan informasi dan layanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.